Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ilmu Mantik C yang beranggotakan Syahresya dan Yusuf NIM 2618127, Laila Sukriya NIM 2619022, Arina Salsabila NIM 2619101, dan Aisyah Fidi Astanti NIM 2619128. Di sini kami akan menjelaskan bab tentang proposisi dan hukum-hukumnya. Oke, yang pertama yaitu pengertian qadhiyah. Qadhiyah atau proposisi adalah sebuah kalimat pernyataan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dalam ilmu tata bahasa, qadhiyah disebut juga dengan kalam. Atau dengan pengertian lain, qadhiyah yaitu pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Contohnya yaitu api panas, hawa sejuk, minuman segar, pintu terbuka, dan lain sebagainya. Maka akan didapati pada setiap contoh tersebut susunan kalimat berita yang dapat dimengerti dengan sempurna. Dan hukum berita tersebut boleh dikatakan benar kalau sesuai dengan bukti, dan bohong atau salah kalau tidak sesuai dengan bukti. Misalnya itu api panas, buktinya bahwa api itu memang benar panas, jadi contoh tersebut yaitu benar. Unsur qadhiyah. Nah, setiap qadhiyah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu maudhu, yang kedua mahmul, dan yang ketiga robit'ah, yaitu hubungan antara maudhu dan mahmul. Pengertian mahmul atau subjek. Dalam ilmu nahwu disebut juga mubtada fa'il atau naibul fa'ilataul mahkum alaih jika dilihat dari segi proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu mahmul atau sering kita sebut dengan predikat. Dalam ilmu nahwu disebut khobar atau fi'il. Disebut pula al-mahkum bih jika dilihat dari segi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu robit, kata penghubung, berubah kata ganti domir alfaz yang menghubungkan antara maudhu dan mahmul. Adapun contoh penggunaan kalimatnya yaitu Zaid itu berdiri, maka yang pertama yaitu Zaid disebut maudhu, berdirinya itu dinamakan mahmul, dan hukum yang diletakkan pada Zaid dan itu disebut robit'ah. Nah, selanjutnya ada pembagian qadhiyah. Qadhiyah dalam ilmu mantik terbagi menjadi 2, yaitu qadhiyah hamliyah atau proposisi kategoris dan qadhiyah syartiyah atau proposisi hipotesis. Yang pertama ada qadhiyah hamliyah. Apa sih qadhiyah hamliyah? Qadhiyah hamliyah adalah proposisi yang terbentuk dari maudhu, mahmul, dan rabitah. Kata lain, qadhiyah hamliyah adalah susunan kata atau lafaz yang mengandung pengertian tanpa lafaz syarat. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat, contohnya Muhammad membaca, Ali menulis, dan Zaid itu berdiri. Sedangkan ada qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah adalah susunan kata yang mengandung pengertian yang menggunakan lafaz syarat. Yang termasuk lafaz syarat ada seperti kalau, andai kata, jika, apabila, dan sebagainya. Sedangkan aturan bahasa, jika ada syarat tentu harus ada jawab syarat, hingga kedua qadhiyah menjadi satu qadhiyah yang utuh. Contohnya, kalau tidak genap maka ganjil, jika awal muncul kilat suara halilintar pun terdengar. Selanjutnya, materi keempat yaitu hukum-hukum qadhiyah. Adapun hukum-hukum qadhiyah sebagaimana keterangan yang diberikan pada bagian mufradat atau bentuk jamak mufrad, bahwa setiap kuli bila dibandingkan dengan kuli lain akan memiliki salah satu dari 4 bentuk relasi atau yang biasa disebut dengan nisbah al-arba'ah. Begitupun dengan 2 qadhiyah, ketika dibandingkan satu sama lain kemungkinan memiliki banyak relasi antara 2 qadhiyah dapat terjadi salah satu dari 4 relasi berikut, yaitu tanakut atau kontradiksi, tadat atau kontrariasi, dukhul tahta tadat atau interferensi, subkontrariasi, dan tadahul atau interferensi. Nah, selanjutnya hukum-hukum qadhiyah dibagi menjadi 4, yaitu
Hukum yang pertama, hukum bagian pertama atau hukum mutanakidain adalah kalau salah satu dari keduanya dipastikan benar, maka yang lainnya dengan sendirinya akan pasti salah atau bohong. Lalu hukum yang kedua adalah hukum relasi kedua atau mutadatain, adalah kebenaran salah satu memastikan kesalahan yang lain. Kesalahan salah satu tidak memastikan kebenaran yang lain. Mustahil bila keduanya benar, tetapi tidak mustahil bila keduanya salah. Lalu hukum yang ketiga adalah hukum relasi ketiga atau dakhilain tahta tadat, adalah kesalahan salah satu menetapkan kebenaran yang lain. Adapun kebenaran salah satu tidak dapat menyalahkan yang lain. Kalau keduanya menjadi salah satu, tak dapat menyalahkan yang lain. Kalau keduanya salah, itu mustahil. Akan tetapi, dimungkinkan juga bahwa keduanya benar. Selanjutnya yaitu hukum relasi keempat adalah akas mustawi, yaitu membalikkan dua juz dari qadiyah tetapi kebenaran kaifnya dan kamnya tetap tidak berubah. Semua qadiyah dapat diakas mustawikan, yakni dengan membalik qadiyah itu, atau lafaz maudunya menjadi lafaz mahmul dan lafaznya mahmul menjadi maudu, kecuali mujibah kuliah.